Oke, kembali lagi bersama saya. Jangan bosan-bosan ya kalau lihat saya. Di sebelah saya ini adalah Ayla R Deluxe warna kuning, warna ngejreng. Kebetulan ini adalah tipe tertinggi dan tipe matic ya, tipe yang luar biasa. Di kelasnya itu tidak ada yang seekonomis ini dengan fitur yang luar biasa melimpah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Ayla R Deluxe ya. Kebetulan saya juga akan compare dengan tipe R, bedanya seperti apa sih. Jadi kalian bisa tahu nanti ketika kalian ada niat beli. Jadi biar tahu dulu informasinya di video ini. So, saya akan menjelaskan video ini. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng, serta share biar ketika saya upload informasi terbaru atau video terbaru kalian tidak ketinggalan. Tetap stay tune di video ini. Saya akan jelaskan mengenai Ayla R Deluxe Matic. Oke, ini adalah Ayla yang warna kuning. Kebetulan yang kalian lihat ini adalah tipe R Deluxe ya. Jadi varian yang paling tinggi. Nanti saya akan ulas ini bedanya apa dengan tipe R ya. Sebenarnya nggak ada beda dengan tipe R, cuma karena ada tambahan Deluxe berarti ada tambahan aksesoris. Oke, dari kelihatan yang pertama di headlampnya ini udah pakai Pro G ya, udah pakai Pro G tapi lampunya masih halogen warna kuning. Kemudian untuk yang lampu dimnya dia halogen juga warna kuning, cuma dia terpisah. Jadi ketika nyala utama terus dia ngedim, jadi dua nyala lampu. Terus kemudian di sini ada DRL-nya untuk lampu kotanya. Kalau lampu kota dinyalakan, ini otomatis nyala, jadi garis. Nah, uniknya garis yang di sini itu seakan-akan menghubung dengan list dari grillnya ini. Jadi antara kanan sama kiri ketika kalian lihat di sini itu kelihatan menyambung tuh bedanya. Jadi lebih keren, lebih dinamis. Terus headlampnya ini housingnya warna hitam, beda sama saudaranya. Kalau saudaranya itu antara yang di dalam warna ini sama ini tuh sama, tapi di Ayla ini bedanya kelihatan banget nih, housingnya warna hitam. Terus yang garis ini juga silver, beda banget sama yang punya kakaknya. Jadi di sini menegaskan bahwa lampunya ini lebih keren, lebih tegas. Untuk yang lampu sebelah situ hampir sama ya, sebelah kanan kiri sama, cuma di sini karena ini tipe R Deluxe, di sini ada tambahan tulisan Deluxe. Dan ini timbul bukan stiker ya. Jadi ini timbul. Jadi kalau tipe R biasa belum ada. Jadi secara umum tampilan dari R Deluxe apalagi warna kuning ya, ini bener-bener cakep banget. Kemudian untuk fog lampnya, jadi fog lampnya moldingnya dia juga sudah ke atas ya, ke atas huruf L kebalik, udah dibalut dengan chrome ya. Itu lampu masih pakai halogen biasa. Yang bikin beda dengan tipe R adalah di sini ada tambahan body kit. Nah, ini ada tambahan body kit. Di sini dibedakan dengan sebuah garis. Nah, ini yang dia bikin beda. Kemudian di bawahnya itu ada tambahan kayak pelipit. Kalau saya ngomong sih body kit ya. Jadi bener-bener kayak JDM banget mobil ini. Jadi JDM banget di sana, di situ kalau kalian lihat, nah itu ada kayak pelipit ya, pelipit dari body kit. Jadi tipe R Deluxe itu ada tambahan situnya body kit. Nah, ini kan kelihatan banget. Nah, ini kelihatan banget ada tambahannya di sini. Kemudian kalau dari samping nih dilihat. Nah, itu ada tambahan garisnya di situ tuh. Nah, ini. Nah, itu. Jadi kelihatan bahwa memang membelah seperti ini, jadi benar-benar JDM banget. Itu salah satu yang membedakan dibandingkan dengan tipe R. Jadi kalau dari bawah tampilannya keren banget, itu ada tambahan pelipit yang di bawahnya, jadi menegaskan bahwa memang mobil ini benar-benar sport. Kalau yang membedakan ini dengan tipe R adalah satu tambahan body kitnya yang bawah situ ya. Jadi dengan ada tambahan body kit ini kelihatan dia lebih manis. Terus kemudian yang di sini ada tambahan Deluxe ya, tambahan Deluxe. Jadi ini bukan stiker, jadi asli tambahan. Terus kemudian ada stiker Deluxe di samping ya, bahwa penegasan mobil ini tipe yang paling tinggi, tipe Deluxe. Samping saya mulai dari spion ya. Spionnya nih sudah electric mirror plus retract, persis kayak punya Terios atau Xenia.
Jadi kalau dilipat ini rata begini dibandingkan dengan yang sebelumnya atau yang 1000 cc atau yang 1200X ya. Itu dia agak naik. Tapi kalau ini kan kelihatan rata, itu yang bikin tampilannya semakin keren. Kemudian karena tipe deluxe, di sini ada tambahan deluxe stiker ya, stiker deluxe, bahwa menegaskan mobil ini benar-benar versi deluxe plus. Dengan ada tambahan stiker itu menegaskan garis bodinya ini semakin tegas. Jadi itu kalau kalian tarik ya dari stiker itu ke bawah kemudian ke atas, nah itu benar-benar tegas kalau kelihatan dari samping mengenai konsep bodi dari Ayla R Deluxe. Dan untuk velg ya, statusnya di kelas KBH2, dia sudah two-tone ring 14, ukuran bannya 17565. Jadi benar-benar velgnya ini keren, jadi mengikuti tren yang terbaru, dia sudah 2 warna. Kemudian ukuran bannya 17565, dibikin segitu biar nyaman untuk dikendarai. Itu untuk velgnya. Terus kemudian dilengkapi juga dengan cakram untuk pengeremannya. Terus ini ada tambahan body kitnya atau set stone cut sebenarnya, jadi buat penahan kerikil biar tidak cepat naik ke atas. Jadi lebih aman, lebih nyaman. Terus untuk talang air ya, jadi sudah dilengkapi dengan talang air. Jadi fungsinya talang air ini adalah ketika kalian hujan, kondisi hujan, kemudian kalian tidak ingin pakai AC, otomatis kalian kan butuh udara dari luar. Kalau nggak ada talang air, dibuka sedikit, itu hujannya masuk. Tapi dengan adanya talang air ini, ya, ketika kalian tidak menggunakan AC dan ingin udara luar itu bisa masuk, kalian bisa buka sedikit, air tidak bakal masuk. Itu adalah fungsi TR yang sebenarnya. Cuma oleh Daihatsu Ayla ini dibikin lebih manis ya. Jadi flat ya, dibikin flat. Kemudian di aksennya sini, nah ini dibikin sebuah lekuan dan tertulis Ayla di sini. Saya nggak tahu di luaran ada apa enggak, cuma kalau di luaran itu nggak ada yang seori seperti ini. Untuk belakang saya mulai dari spoiler. Spoilernya ini dia sudah model baru ya, model baru. Jadi dibandingkannya model lama dia lebih panjang. Kemudian di sini ada lekuan. HMSL-nya dia sedikit ke bawah. Cuma meskipun ini sedikit ke bawah ya, cuma dia nyorotnya searah ya. Jadi lebih keren, lebih bagus. Jadi benar-benar sporty. Nah, kalian lihat di sini, di situ kelihatan lekuan semua. Jadi stylish banget, kayak mobil-mobil Jepang banget. Kemudian ke bawah sedikit, di sini ada list chrome ya. Kalau tipe R belum ada, tapi kalau R Deluxe ini ada list chrome-nya. Jadi lebih elegan. Kemudian sudah ada wipernya, ketika hujan kalian tinggal puter ya, nanti wipernya udah jalan. Lampunya, nah ini lampunya. Lampunya ini dia mikanya itu mika bening. Mika bening, di dalamnya LED warna merah. Terus yang ini hanya aksesoris ya, lens garnishnya. Kalau kalian modif sendiri dikasih lampu sih sebenarnya juga bisa sih. Nah ini jadi kelihatan tegas bahwa lampu belakangnya ini LED garis. Sekalian untuk lampu remnya jadi satu di situ. Kemudian bawahnya ini untuk lampu sennya dia masih pakai halogen. Habis itu lampu mundurnya pakai halogen biasa. Di sini ada penegasan bahwa mobil ini adalah Ayla R dengan mesin 1200 cc. Jadi Ayla ada dua tipe, memang 1000 sama 1200. Untuk yang 1000 cc dia tidak ada tulisan 1.0, tidak ada. Tapi khusus yang 1200 dia dikasih. Nah, dari tapak belakang seperti ini, keren ya. Ke bawah mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir kanan kiri. Terus kemudian karena tipe R Deluxe dia ada tambahan body kit. Nah ini ada tambahan body kit, kelihatan di sini, kelihatan body kit. Kalau kalian lihat mungkin desainnya sama ya, kalau nggak dikasih body kit. Cuma yang berbeda adalah di sini nih. Nah karena ada tambahan body kit, di sini ada warna material, terus ini warna hitam solid. Jadi kelihatan maconya kalau dari belakang. Nah, seperti ini. Sangat-sangat keren banget mobil ini. Itu kalau tipe R Deluxe. Kemudian seperti biasa di situ juga sudah dilengkapi dengan muffler cutter. Jadi kalau dilihat di situ ada garis hitamnya, itu kelihatan bahwa memang diffusernya mobil ini didesain dengan stylish untuk kecepatan tinggi. Kemudian lebih dekat lagi di sini ada kamera belakang. Jadi ketika kalian mundur ya nggak usah khawatir lihat tola-tola belakang, karena kamera belakang ini connect dengan tip yang ada di head unit.
Dan ada body kit belakang, jadi itu yang bikin mobil ini semakin keren. Saya coba masuk ke interior, saya buka dulu. Saya mulai dari bagian pintu, ya, bagian door trim. Di sini materialnya masih pakai material plastik keras, ya. Di paket mobilnya sudah tersedia kaca film, ya, ukurannya 40 kalau nggak salah untuk yang samping kanan, samping kiri. 40 model clear atau mirror, ya. Mirror bukan hitam. Jadi kalau dari dalam ini kelihatan hitam, jadi kelihatan bedanya ya kaca filmnya. Terus kemudian ini handle-nya warna chrome, ini juga sentral untuk kuncinya juga warna chrome juga. Terus di sini ada lapisan kainnya, jadi lebih mewah. Terus ini untuk armrest-nya, ini untuk pengunci. Nah, ini untuk power window-nya. Untuk yang otomatis hanya di sisi driver aja. Di bagian bawah di situ ada cup holder-nya, terus ada tipnya. Tuh, jadi overall untuk door trim-nya ini lebih keren. Masuk ke interior, saya mulai dari dashboard. Dashboardnya ini di sisi paling luar sendiri, di sini ada electric mirror plus retract. Jadi kalau papasan dengan mobil yang di sampingnya di gang sempit, kalian tidak perlu susah-susah untuk nekuk spion di situ, cukup tekuk spion di sini. Ketika selesai dan sudah melewati papasan itu, kalian bisa mengembalikan ke posisi semula. Kemudian ini AC-nya, kisi-kisi AC-nya sudah panel silver, jadi lebih aman. Terus di speedometernya ini beda sama versi sebelumnya. Ini ada aksen merahnya di sini. Jadi memang benar-benar pencegaran. Ketika mobil ini dianggap facelift dan kalian mengendarai mobil ini dan dianggap sama, mungkin kelihatan nggak ada bedanya. Tapi dengan simple tambahannya di sini aksen merah, tapi bikin seger gitu aja. Terus kemudian di sini sudah ada audio switch-nya. Jadi pengaturan tape juga lebih gampang. Ya. Terus yang paling menarik adalah di center clusternya. Jadi center clusternya sekarang menyatu dari tape ke AC. Itu yang pertama. Yang kedua yang bikin menarik adalah AC-nya udah pakai digital. Nah itu super menarik. Jadi center cluster yang menyatu ini mengingatkan saya pada mobil Tesla. Jadi Tesla itu layarnya gede, menyatu jadi satu. Cuma ini karena mobil ini harga hemat, jadi layarnya nggak gede, dipisah-pisah. Cuma seakan-akan antara layar sama AC itu jadi satu. Oke, itu yang di atas itu AC. Kemudian tape-nya ini dia ngadopsi layar sentuh, ya, layar sentuh, udah connect Bluetooth sama kamera belakang, plus ada USB-nya. Di sini kalau kalian lihat kelihatan nggak ada USB-nya karena memang USB-nya disembunyikan ya untuk colokannya. Karena kalau di sini ditaruh USB nanti kelihatan ada yang menonjol, jadi nggak rata lagi. Ke bawah, nah ini ada tombol AC-nya, ini hazardnya. Terus ini ada tombol AC, ini untuk pengaturan pendinginannya, ini untuk kipasnya, ini untuk tombol AC-nya. Kalau misalkan mau pakai AC ya AC, kalau mau angin aja yang keluar ya tinggal ditekan lagi. Terus max cool, jadi max cool ini berfungsi ketika mobil ini terparkir di tempat panas, kemudian kalian masuk ke mobil ini dan pastikan panas nih mobil, itu kalian settingan max cool. Jadi di langsung pengaturannya super dingin plus kipas lebih tinggi, biar nggak nekan-nekan gini agak kesusahan. Jadi dibikin ada fitur max cool, jadi sekali tekan dia langsung mendinginkan dengan temperatur yang super dingin. Kemudian untuk off-nya, untuk mematikan AC tinggal ditekan begini aja, jadi AC sudah mati. Sedikit ke bawah, di situ ada power outlet ya, power outlet buat ngecas atau buat apapun. Kemudian di situ juga ada tempat buat nyimpen barang. Terus kebetulan transmisinya ini adalah transmisi otomatis ya, transmisi matic. Jadi lebih aman, lebih keren. Airbagnya dia sendiri ada dua. Jadi airbag di sisi penumpang samping sama airbag yang di sini. Jadi aman dari tabrakan segala macam. Cuma airbag ini bukan jaminan keamanan. Tetap yang paling utama adalah ketika kalian harus pakai sabuk pengaman. Itu yang paling penting ketika kalian mengendarai. Kemudian itu untuk hand gripnya, ini untuk sun visornya, terus ini untuk tempat nyalanya. Terus nah ini ketika ada panas terik dari luar dan kita silo, mungkin kita bisa nyalakan ini. Joknya menyatu ya, menyatu dengan bodi jadi satu, jadi tidak bisa dilepas karena mobil KBH2. Terus untuk bahan material joknya ini dia lebih bagus, kain, nggak gampang berkeringat dan halus. Terus kemudian di sini ada konsol box.
Jadi konsol boxnya ini buat naruh barang segala macem, dan bisa juga buat naruh tangan di tangan kiri biar lebih santai. Terus ini untuk handremnya tetap di sini, jadi masih bisa terjangkau dengan tangan kiri. Tuh joknya. Nah di sini biasanya tempat lowong ya, di bawah sini antara konsol box yang di sini sama yang di atas itu. Biasanya kalau saya mengendarai mobil Ayla ini, kebetulan saya punya Ayla, itu saya taruh tempat penyimpanan barang, jadi biar nggak memenuhi. Saya coba di baris ketiga, saya buka. Untuk door trimnya tidak ada yang beda sama yang di depan, cuma yang di belakang ini dia tidak ada material plastiknya ya, jadi full plastik keras. Sorry, tidak ada material kainnya, jadi full plastik keras. Overall oke sih, lekuk-lekuannya segala macam. Di sini juga sudah chrome ya, lebih halus. Kemudian itu ada cup holder, terus ada tipnya di situ. Kemudian untuk joknya, nah, joknya ini tebal banget ya, empuk, super empuk. Terus jarak antara sini ke sini itu seukuran orang Indonesia, itu dia tidak mentok kakinya, jadi lebih luas. Terus nyaman banget. Di sini juga sudah ada headrestnya, pengaturan headrestnya. Jadi sesuai dengan keinginan kepala pengemudi. Kalau misalkan mau kalau dia tinggi ya ditinggiin, kalau rendah ya rendahin biasa. Seperti itu untuk yang belakang. Terus kalau dari dalam untuk lihat speedonya seperti ini. Nah ini keren, asli keren. Untuk bagasi kalian bisa buka dari sini. Di sini ada tombol bagasi, saya buka dari sini. Ini bagasi juga sudah tuasnya saya tarik ya. Cuma kalau itu nggak perlu ditarik. Selain di situ, ini kalian juga bisa pakai kunci di sini. Jadi kalian bisa pakai kunci, tinggal diputer aja, habis itu tarik seperti ini. Nah, ini adalah bagasi dari Ayla. Di sini ada tambahan tray-nya. Jadi fungsinya adalah ketika kalian naruh barang di bawah, kemudian kaca ditutup, terus ada yang mecahin kaca kalian di belakang, itu barang kalian aman di bawah karena si pencuri dia tidak terhalang oleh traynya yang ini. Itu juga bisa dilepas. Kemudian ini seperti ini, jadi bagasinya luas. Ban serepnya masih ban biasa. Nah, jadi overall untuk bagasinya ini luas banget, plus ditambahin karbonet. Jadi fungsinya adalah kalau kalian naruh barang di sini itu kan perjalanan maju mundur kan kadang keselip di samping-samping ya, di dalam situ. Dengan adanya ini barang kalian nggak bakal keselip. Seperti biasa untuk buka kap mesin, maka ini tuasnya harus ditarik dulu. Saya tarik. Di sini juga ada pengamannya ya, jadi kalau tarik langsung nggak bisa, jadi harus diangkat dulu seperti ini. Saya mulai dari bagian atas. Jadi di sini sudah ada peredam mesinnya. Terus kemudian ini adalah mesin dari Ayla R 1200 cc. Jadi udah pakai 4 silinder, penggerak roda depan. Nah, karena ini tipe matic, jadi di sini sudah ada ABS-nya, ABS plus EBD. Jadi Ayla ini memang benar-benar komplit banget ya. Jadi tambahan body kit, mesinnya bandel 1200 cc, 4 silinder plus ada tambahan ABS sama EBD-nya. Jadi overall mesinnya ini benar-benar bandel banget ya. Irit 1200. Untuk jiwa muda cocok banget nih buat kalian yang sifatnya dinamis. Oke, itu tadi adalah ulasan saya mengenai Ayla R Deluxe warna kuning, warna ngejreng, warna khusus anak muda. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai Ayla X, tapi ya Ayla R juga sudah pernah. Untuk R Deluxe ini yang belum. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi ada beberapa perbedaan di mana R sama R Deluxe itu ada sesuatu hal yang berbeda. Perbedaan yang pertama adalah di body kit depan. Jadi kalau di R biasa itu tidak ada body kit, tapi di R Deluxe ada tambahan body kit. Yang kedua ada tambahan ada tambahan stiker Deluxe di sini. Kalau di tipe R belum ada, tapi kalau di tipe R Deluxe ini sudah ada. Terus yang ketiga adalah di body kit. Nah, belakang ini ada tambahan body kitnya. Kalau di R itu belum ada body kitnya, tapi kalau di X sudah ada. Terus kemudian yang keempat adalah di garnish chrome-nya di belakang. Tadi udah saya jelaskan di situ.
So, jangan lupa klik subscribe, tanda lonceng, serta share, biar ketika saya upload informasi terbaru, kalian bisa langsung update dan bisa bertanya di situ. Oke, ketika kalian ada pertanyaan, jangan lupa klik di kolom komentar. So, saya akan lanjutkan di video-video selanjutnya.